Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Biar banyak pahala. Kata Tuan Guru tadi, kalau jawab salam sekali, berapa pahalanya? 20. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, tiang tawarkan gimana kalau kita salamnya sampai 100 kali. Yang sangat tiang hormati, tiang muliakan, tiang taati. Tadi Tuan Guru mati. Tuan Guru lalu Supardan yang baru saja meninggalkan majelis kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga telah meninggalkan kita, namun mudah-mudahan barokahnya tetap ada di tempat ini. Tuan Guru Ibnu Khalil, wakil pelinggih pelungguh semuanya di dewan sana, DPD Dewan Perwakilan, DPD RI. Tadi tiang dengar meskipun tidak ngerti, niku ada seragam kata, dikasih seragam. Ibu-ibu paling seneng kalau pakai seragam. Mudah-mudahan tidak sampai 2 bulan jadi. Yang sangat yang muliakan juga guru-guru kita, tuan guru kita yang sempat tadi berkenalan dengan Tuan Guru Amiruddin. Juga ada Tuan Guru Syukron Makmun, dan ampura tuan guru yang lain yang mudah-mudahan hadirnya beliau di tempat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Syukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan kita oleh Allah untuk dekat dengan para ulama. Artinya Nabi masih jauh insya Allah kiamatnya. Pengen cepat kiamat apa nantian? Nantian deh. Insya Allah kalau masyarakat Nabi di desa ai mual. Insya Allah kalau masyarakat desa Aik Mual masih semangat hadir di majelisnya Tuan Guru, hadir di majelisnya para ustadz, hadir di majelisnya para ulama, insya Allah kiamat masih lama. Hati-hati kalau nanti kita sudah mulai jauh dari ulama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman, suatu masa kepada umatku, kata Rasul,
yang mana umat-umatnya, masyarakat-masyarakatnya yafirruna 'anil ulama wal fuqaha, mereka menjauh dari ulama, mereka menjauh dari orang-orang yang ahli agama. Hati-hati, sekarang banyak yang sudah malas hadir di majelis, katanya mau nonton Tuan Guru YouTube katanya. Ilmu yang paling barokah ketika kita bisa langsung bertatap muka dengan gurunya. Itu ilmu yang paling barokah. Kalau mau dapat ilmu gampang, lihat YouTube, dapat kita ilmu. Tapi barokahnya. Kenapa Tuan Guru lalu Supardan? Kenapa Tuan Guru Ibnu Khalil? Di sini juga ada Tuan Guru Amiruddin. Nah, ini alumni situ Bondo. Santri-santrinya Kiai As'ad, santri-santrinya Kiai Fawaid, santri-santrinya Kiai Azaim. Kenapa beliau menjadi orang-orang sukses? Karena ilmunya barokah. Beliau-beliau ini ngaji berhadapan langsung dengan guru. Mudah-mudahan sekali lagi tiang pelinggih pelunggu semuanya dapat barokahnya ulama. Dan begitu bahaya ketika kita jauh dari ulama. Dan di sebagian daerah di Indonesia niki sudah mulai jauh dari ulama. Ulama ada kepleset sedikit dibully. Lebih-lebih sekarang kalau ulama NU kepleset sedikit saja, salah ucap saja, Masya Allah dibully. Tahu bully, Bu? Napi kalau bahasa anu bully nih, bahasa Lomboknya diolok no, diolok nih, tekeriah. Ya Allah, niki dulu niki minta nama datang ke ulama, sehingga dikasih nama Siti Maimunah. Ada yang Siti Maimunah, dikasih nama Siti Aisyah, dikasih nama Siti Khadijah, dikasih nama Siti Fatimah, dikasih nama Siti Maryam, dikasih nama Siti Zulaikha. Sekarang mana mau Zulaikha? Di sini masih ada Zulaikha, masih ada Fatimah. Alhamdulillah, berarti dekat sama Tuan Guru. Mau ada mantuan apa? Manten datang minta waktu ke Tuan Guru. Zaman dulu Tuan Guru minta nama datang ke Tuan Guru. Misalnya datang bukan ke dukun. Kalau ke dukun nanti dipakai pasaran. Kalau datang malok lahirnya hari Senin misalnya, pasarannya Pon, Senin Pon. Kebetulan lahir bulan Juni, dikasih nama Joni Ponsen. Joni lahir bulan Juni, Pon pasarannya Pon, Sen niki Senin. Yang aneh niki kalau jadi ulama, kalau jadi Tuan Guru, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Joni Ponsen. Lebih mirip petinju nih. Ya Allah, beda kalau Tuan Gurunya akan disampaikan oleh Tuan Guru Wildan Arsyad. Masya Allah. Enak mana, Wildan Arsyad atau Joni Ponsen? Akan disampaikan oleh Tuan Guru Amiruddin.
Enak mana? Amiruddin atau Johnny Ponsen? Akan disampaikan oleh Tuan Guru Syukron Makmun. Enak mana? Syukron Makmun atau Johnny Ponsen? Karena Johnny Ponsen minta ke dukun, nama-nama Tuan Guru niki minta ke ulama. Kalau kita sudah mulai jauh dari ulama, maka Allah akan memberikan 3 musibah. Musibah yang pertama, Allah akan angkat al-barakata fi kasabihim. Allah akan angkat keberkahan ekonominya. Kepengnya banyak tapi tidak barokah. Alias kata orang Jawa muedit. Kata Ustadz Tuan Guru Amiruddin cerek. Tahu cerek, Bu? Cerek ini bahasa sana. Bahasa manusia purba. Mohon maaf ini bahasa tiang, bahasa Madura. Bahasa di sini kikit. Bahasa sana agak ketimuran lagi nih, soai. Banyak kepeng tapi pelit. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang pelit. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, musibah yang kedua kalau jauh dari ulama, Allah akan berikan pimpinan yang zalim, tidak adil, tidak amanah. Pimpinan yang jauh dari rakyat. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita mulai presiden sampai kepala desa semuanya adil dan amanah. Yang penting tetap dekat dengan ulama. Yang terakhir niki, hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati niki. Adeng-adeng nggih. Kalau bahasa sasaknya. Hati-hati niki. Onyak-onyak. Onyak-onyak, Bu nggih. Hati-hati niki. Musibah yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Akan keluar dari dunia, akan meninggal dunia bighairi imanin. Tanpa membawa iman. Meninggal dalam keadaan kufur. Meninggal dalam keadaan penuh dosa. Kenapa? Karena jauh dari para ulama. Ini muqaddimah dari tiang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pembukaan majelis. Dalam rangka mengawali majelis setelah bulan Ramadan yang dikemas dalam acara halal bihalal. Halal bihalal. Tadi sudah diceritakan kenapa kok bisa ada istilah halal bihalal. Yang sekarang sudah berubah katanya menjadi open house. Nah, ini gitu. Halal bihalal ini saling menghalalkan, saling mengikhlaskan, saling memaafkan, saling mengenal. Alhamdulillah tiang hadir di sini yang tadinya tidak kenal dengan Tuan Guru. Sama Tuan Guru lalu Supardan niki kalau bertemu biasanya jauh-jauhan. Pernah bertemu di kantor PWNU jauh di sana, tiang di sana. Niki loh. Beliau di depan, tiang di belakang. Yang tidak pernah berjumpa dengan Tuan Guru Amir, Tuan Guru Syukron Makmun. Alhamdulillah barokahnya majelis kita bisa bertemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia,
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya aku kata Allah, menciptakan kalian semua min dzakarin dari satu laki-laki, yaitu Adam. Wa untha, dan satu perempuan, yaitu Hawa. Kita ini, sebab adanya kita di sini karena Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang tadi katanya Nabi Adam turunnya di mana nih? Di mana? Kucu tahi. Hawa, Terus satunya turun ketemu di Arafah, di Jabal Rahmah. Karena bertemunya dua insan yang saling mencinta, yang saling cinta di bukit itu, makanya dinamakan Jabal Rahmah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada yang lahir di Malaysia. Di sini ada yang lahir di Malaysia. Ada yang lahir di Arab, ada yang lahir di Arab. Nggak dijawab yang sudah tahu kalau nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang mancung. Ada yang lahir di Lombok, ada yang lahir di Madu. Hadir. Tiang lahir di Madura, Pelengge, Pelunggo, semuanya lahir di Lombok. Agar apa? Lita'arafu, agar saling mengenal, saling silaturahim, saling menghargai, saling mengunjungi, saling mengetahui. Sebab bahaya kalau tidak ada silaturahim. Contoh misalnya, tiang niki berdosa sama masyarakat Lombok. Ampura sudah berapa tahun di sini belum bisa bahasa Lombok nih. Misalnya tiang berkunjung ke rumahnya Tuan Guru Wildan, belum kenal tiang misalnya, datang karena tiang dari Madura misalnya, jauh-jauh misalnya, sila tokol katanya, disuruh tokol. Bingung tiang, suruh tokol tapi kok seneng Tuan Guru Wildan nih. Akhirnya tiang siap-siap. Karena tokol bahasa Madura niki dijagur, dijagur. Ini gitu. Akhirnya biru semua. Tuan Guru Wildan biru semua karena tiang jagur tadi niki. Ngamuk, marah. Loh kan Tuan Guru yang nyuruh. Tuan Guru yang nyuruh. Karena bahasa Madura niki tokol itu jagur. Lah niki lho. Makanya perlu silaturahim. Yang tanya tadi sama Tuan Guru Amir. Tadi Tuan Guru Supardan mengatakan dewek niki nabi. Saya tanya. Apa bedanya sama tiang? Yang banyak tanya tadi niki. Banyak tanya tadi niki. Artinya sama tapi dewek lebih halus, tatanannya lebih tinggi. Jadi tiang paham. Ada pelinggi, ada pelunggu. Kalau pelinggi sama pelunggu halusan mana? Sama. Ada kasta lagi di bawahnya sida misalnya. Sida. Lah ini perlu tahu nih, tiang mau belajar ke sini. Sebenarnya tiang ke sini bukan mau ngisi pengajian. Ampura, sebenarnya tiang ke sini niatnya juga ingin cari ilmu dari Tuan Guru kita. Nih loh. Kiai Khalil, kenal Kiai Khalil nggih? Bangkalan? Kenal. Kenalan di mana, Bu?
Nggak kenal tapi sering dengar namanya. Yang katanya tadi mau ziarah juga ke Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Beliau ini gurunya guru. Gurunya guru. Kiai As'ad Syamsul Arifin berguru kepada beliau. Kiai Hashim Asy'ari berguru kepada beliau. Dan banyak ulama-ulama pendiri pondok-pondok pesantren, khususnya di Jawa, Madura, bahkan di seluruh Nusantara, kebanyakan pernah mondok di Syekhona Muhammad Khalil. Beliau ini sangat memuliakan gurunya. Satu contoh, beliau pernah naik, kalau di sini mungkin Cidomo, nggih. Dokar kalau di sana. Naik dokar. Tanya sama kusirnya, Pak Kusir, kudanya ini kok bagus sekali, Pak Kusir. Kuda mana ini? Katanya. Oh, ini kuda dari NTB katanya. Dari NTB Kiai, makanya kudanya ini kuda bagus. Tepatnya dari Bima. Akhirnya kata Kiai Khalil langsung loncat niki dari Cidomo. Langsung loncat Kiai Khalil. Kiai kenapa kok turun, kan belum sampai Kiai, katanya. Saya harus turun dari sini karena saya takut su'ul adab. Saya takut dengan menaiki delman ini yang memakai kuda dari NTB, saya menjadi santri yang tidak punya adab, tidak punya tata krama. Itu kayak Lu kenapa? Saya takut kuda yang sedang bawa saya ini keturunan kuda guru saya, katanya. Kebetulan beliau ini pernah berguru kepada Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Ya Allah, seperti itu beliau tawaduknya kepada seorang guru. Wajar kalau beliau punya santri-santri yang barokah dan santrinya beliau punya santri-santri yang barokah. Beliau waliullah, punya santri juga waliullah. Di Aik Mual, sandalnya tuan guru diinjak-injak, ditendang-tendang. Ya Allah, sampai segitunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Sudah sampun zuhur. No? Belum. Sampai jam berapa? Teruskan aja baru azan. Oh, sampun azan. Ya Allah, sampai tidak dengar azan ini. Ya Allah, karena takjub sama ahli-ahli surga. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal. Poin halal bihalal ini sebenarnya ada 3. Poin dari halal bihalal. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, ada salasun min akhlaqi ahlil jannah. Ada 3 yang menjadi ciri-ciri akhlaknya penduduk surga. Ada 3 ciri-ciri akhlak penduduk surga. Kalau pelunggu semuanya punya akhlak seperti ini, maka apa? Insya Allah min ahlil jannah, insya Allah ahli surga. Orang yang bisa memiliki akhlak niki maka akan menjadi al-karim. Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang terhormat di sisi manusia. Siapa yang pertama? Orang yang memiliki sifat al-ihsan ilal musi.
Orang yang tetap berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik sama dirinya. Ampuran niki. Kita misalnya niki nggih dihasut, difitnah. Misalnya kita memberikan makanan sama tetangga, soto bu, gulai, rendang, dikasih, besoknya cerita sama tetangganya, saya dikasih gulai sama Bu Haja itu, saya dikasih soto sama Bu Haja itu katanya, tapi asin sekali, tidak enak, saya buang katanya. Kedengeran sama yang ngasih tadi nih, marah apa marah? Marah apa marah? Marah ya marah. Gedek apa gedek? Gedek. Ya Allah, kita sudah baik, tapi ya Allah dia tidak baik sama kita. Kita sering membantu, tapi dia tidak mau membantu kita. Dia sering memfitnah kita, mencaci kita, memaki kita. Kemudian yang kedua, wal afu amman zalamah, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Suka memaafkan. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah dicaci, pernah dimaki oleh tetangganya. Abu Bakar As-Siddiq dicaci, dimaki, diolok, tersenyum beliau. Tersenyum. Tetap tersenyum. Tidak marah beliau. Akhirnya Rasulullah pun ikut tersenyum. Kemudian diolok lagi, dihina lagi, dicaci maki. Beliau tetap tersenyum, Rasulullah semakin tersenyum. Akhirnya yang ketiga kalinya beliau diolok. Sayyidina Abu Bakar diolok, dihina, dicaci, dimaki, marah Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama yang kedua yang ketiga sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Akhirnya apa? Karena Abu Bakar ikut marah, Rasul pun pergi. Rasulullah pergi. Tahu Rasulullah pergi, dikejar nih. Ya Rasulullah, apa salah kami ya Rasul sehingga pelungguh pergi dari rumahku ya Rasul? Abu Bakar kata Rasul, ketika engkau diolok, dihina tadi oleh tetanggamu, engkau tersenyum, aku pun ikut tersenyum. Karena aku melihat malaikat banyak yang berdatangan turun ke rumahmu. Ketika datang lagi orang itu untuk menghinamu, engkau tetap tersenyum. Aku pun tersenyum karena melihat semakin banyak malaikat memenuhi rumahmu. Namun ketika engkau mulai terpancing amarahnya, ketika engkau sudah mulai marah dan tidak sabar, malaikat-malaikat itu pergi dari rumahmu dan sekarang yang datang itu syaitan. Aku tidak mau duduk sama syaitan kata Rasulullah. Makanya aku pergi kata Rasul. Amarah itu mengundang syaitan. Makanya Pak, kalau istrinya marah kalau suami marah jangan. Tidak boleh. Ibu-ibu ina-ina suaminya sedang marah ditinggal pergi, setiap langkah itu menjadi laknat Allah. Ya Allah, kalau suami marah pegang tangannya, pegang tangannya, cium tangannya, minta maaf sama suami, jangan minta maaf setahun 2 kali. Idul Fitri baru minta maaf, Idul Adha baru minta maaf. Padahal sehari setelah Idul Fitri sudah buat salah sama suami. Muliakan suami, jangan kau khianati.
ridhonya suami, ridhonya ilahi. Tidak boleh. Kita harus mencari ridho suami. Orang yang berbuat dosa kepada suami, istri yang berbuat dosa kepada suami sebelum datangnya waktu zuhur, belum minta maaf sebelum sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat dosa, istri berbuat dosa kepada suami setelah zuhur sampai datang waktu asar, sholat asar, belum minta maaf kepada suami, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Bagaimana dengan ibu-ibu yang minta maaf dosanya di bulan Syawal, minta maafnya Idul Fitri tahun depan? Ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibunya, bapak-bapaknya semuanya sabar semua. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang memiliki akhlak calon-calon penduduk surga, al-badlu liman haramah, suka memberi kepada orang yang pelit sama kita, yang pelit sama kita, yang kikip. Kata bahasa Maduranya, yang cerek, ya, yang cerek sama kita. Punya tetangga kok pelit, minta garam aja ini, nggak dikasih. Cuma mau minta minyak goreng 2 liter. Dari ngeremon ciri-ciri orang pelit nih. Ya Allah, baru cuma cerita sudah ngeremon, gimana aslinya nih gitu. Ya Allah. Padahal Allah akan ganti dengan ratusan kali lipat bagi mereka-mereka yang suka membantu, lebih-lebih bisa membantu walaupun keadaan kita ini belum kaya misalnya. Yaitu ciri-ciri penduduk surga. Pengen masuk surga, Bu? Ibu-ibu ndak usah macem-macem, ndak usah aneh-aneh. Yang penting taat kepada suami, waktunya sholat-sholat, waktunya puasa-puasa, sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam surga. Sudah soleha, Bu? Sampun soleha? Belum. Tapi menuju wanita soleh. Sampai jam berapa Tuan Guru? Ya, sila. Waktunya sholat enggak? Ini sampun. Waktu karena sudah waktunya sholat. Sampun nggih? Sampun nggih? Sampun nggih. Sholat dulu nggih. Nanti biar kalau dilanjutkan nanti ada Tuan Guru Amiruddin, ada Tuan Guru Syukron